semuanya adalah tanda, semua adalah sesederhana ya kita pernah sering dengar ya, daun yang jatuh dari pohon itu kan sebetulnya tidak semerta-merta karena dia daunnya sudah kering. Ya kering secara fisik gitu, tapi keputusan untuk jatuh dari atas ke bawah itu kan sebetulnya adalah kehendak Gusti Allah. Stay on track. Oke, balik lagi ya. Yoi, Kita balik ketemu lagi lagi, oke. Akhirnya. Karena masih ada pengen gua obrolin yo. Betul. Apalagi kan sebenarnya gini, gua tuh pengen jadi seniman asli. Tapi nggak tahu gua apa. Tapi Nggak tahu jadi mana apa. Akhirnya kan lu punya passion ke sana dan lu menjalani akhirnya kan. ya. Gua pengen banyak cerita, banyak hal tentang, pengen lebih tahu lah tentang perihal tentang seni. Ini salah satunya. Gue langsung tanya, karena kan kalau misalnya maaf, kalau yang belum tahu tentang Trio Muharram ini ada di episode 2, nanti gue sematkan di deskripsi episode 2 dengan Trio Muharram dengan spiritual journey-nya. Nah sekarang gue malah pengen spiritual dari journey gue di mata Mas Trio Muharram ini tentang perseni-senian kayak gitu. Terutama seni yang seni rupa ya. Seni rupa masuk. Yang karena yang gue tahu seni rupa hanya ngegambar, ngelukis gitu. Iya. Ternyata pas gue lihat teman-teman lu ada yang kayak masang-masang apa jadi apa, terus kemarin ada aneh-aneh lah ya gitu. Gue nggak ngerti cara memahaminya pun seperti apa. Iya. Orang-orang kayak lu kan bisa ngelihat suatu hal tuh bisa mendalam banget. Oke, sekarang gue bakal banyak tanya belajar tentang itu. Paling pertama yang gue pengen nanya gue, orang seni itu menurut lu apa? Seniman apa ya? Itu ya, seniman tuh apa? Sebetulnya pasti banyak ya, artinya pasti spektrum atau variabel jawabannya pasti banyak. Tapi kalau sebagai personal gitu, secara personal, kalau saya sih ngelihat ya kesenimanan atau seniman itu kemudian adalah hari ini buat saya adalah ya jalan yang memang saya pilih untuk melanjutkan melanjutkan hidup berikutnya, artinya mau hidup keterusan. Dan jika seniman itu apa ya, kita sering tahu lah bahwa seniman itu punya daya kreatif, punya upaya untuk menciptakan sesuatu dari sesuatu yang dipikirannya, ekspresinya dan segala macam. Itu umumnya lah ya, artinya seseorang yang kemudian dengan dorongan ekspresi dan pikirannya kemudian dia menciptakan sesuatu. Sesuatu itu bisa banyak ya, artinya ada, kalau ya memang bermusik kemudian apa yang dia hasilkan atau outputnya jadi musik gitu. Jadi itu seniman musisi ya, jadi musik gitu. Terus kalau penari ya kemudian dia menciptakan pertunjukan tarinya gitu dan segala macam. Nah kebetulan kalau saya kan di seni rupa, akhirnya seseorang yang kemudian berupaya menumpahkan isi pikiran dan ekspresinya dan pesan-pesan yang ingin dibicarakannya lewat karya rupa itu ya tadi ada lukisan, ada kemudian ada instalasi, terus ada banyak spektrumnya sih, banyak. Jadi kan ada seniman tuh bold besarnya, jadi kalau bold kecilnya lu apa tadi? Ya ada seseorang yang mencipta sesuatu karena dorongan ekspresi dan dorongan pikiran. Jadi tapi lu ekspresinya juga bisa ke lain hal aja gitu, nggak? Emang kalau kan gue lihat seniman tuh di mata gue hanya kayak nyoman, itu kan seniman, atau enggak kayak seniman apa ya Ahmad Dhani, musisi seniman kan itu. Iya. Terus mungkin Avandi paling Avandi itu sering terdengar. Avandi itu salah satu seniman maestro Indonesia, karyanya lukisan. Lukisan ya, benar-benar Avandi betul. Jadi kalau di musik terus di karya Patu kan nyoman gitu ya. Nah berarti kan ada tahap-tahap ya. Ada banyak inilah pilihan. Okay. Nah sedangkan kan di keislaman pun dulu zamannya ketika Al-Quran itu ada nih, gua so tau aja ya. Kan zamannya waktu itu tuh syair-syair yang masih dipilih kan. Lu maksudnya tahu tentang hal itu gak sih? Ya pernah mempelajari sedikit ketika di masa perkuliahannya, karena ada dulu di satu mata kuliah namanya Estetika Timur kalau di kampusku. Di situ belajar soal beberapa pemahaman sejarah tentang awal mula seni di timur gitu ya. Itu ada di Arab, di Mesir dan segala macam, artinya di area timur itu. Jadi memang ada beberapa hal yang memang dipelajari di situ, kayak ngomongin soal syair dan terus penghilangan figur kan biasanya.
karena seni rupa Islam itu tidak ada figur, tidak ada orang kayak gitu tuh. Artinya dia dengan apa, lebih abstrak ya, lebih kayak misalnya motif atau apa, terus segala sesuatu itu dibikin dengan apa ya, kayak mungkin sekarang kita kenal kayak kenapa di beberapa masjid misalnya masih ada ukiran-ukiran yang diperbolehkan dan segala kaligrafi gitu. Kayak sedangkan penggambaran figur kan nggak boleh ya iya. Kayak dulu mungkin sejarahnya kayak di cerita Rasul juga kan ada yang mencipta berhala lalu kemudian dihancurkan, kan artinya merepresentasi figur dalam karya seni itu kan, yang saya tahu di beberapa apa timur itu kan tidak diperbolehkan ya. Gitu. Jadi akhirnya waktu itu syair yang lebih diterima untuk jadi akhirnya opsi kan. Hal-hal itu jadi lebih relate lah dengan. Tapi pattern juga kayak pembuatan pattern gitu juga masih ke ini kan. Iya. Oke. Ada ininya lah, ada rentang sejarah yang kemudian membuat seni rupa di timur atau mungkin seni rupa Islam itu kemudian jadi berubah juga ya, kayak penggunaan pattern dan sebagainya. Oke. Nah, gue ngomongin masalah seni dan keagamaan kan, sampai akhirnya lo bilang ketika seni itu sebenarnya udah jadi bagian dari manusia itu sendiri sejak zaman dulu kan, kita bagian dari peradaban yang nulis di goa gitu kan. Betul. Nah, akhirnya berbagai macam kecaman akhirnya datang dengan entah dari apapun itu kepercayaannya, pasti salah satu seni ada yang diokekan, ada yang tidak. Ya, ada yang dikritisi kemudian. Ya, sebenarnya kan semuanya tuh seni dan gagasan dan apa yang pengen dikeluarkan. Pemahaman lu tentang lu yang masih ke arah lu yang masih apa ya? Membela sebuah seni kan. Misalnya gitulah. Maksudnya lu masih 80% seni kepercayaan gitu. Misalnya kayak gitu. Lu memandang kepercayaannya itu seperti apa, bro? Kalau saya sih ngelihat itu artinya adalah sesuatu yang kemudian part of ya, maksudnya bagian dari aja gitu. Artinya ketika misalnya ya saya dengan apa yang saya yakini kemudian justru semakin mendorong saya untuk terus menjalankan apa yang saya suka juga, apa yang saya karena saya percaya bukan sesuatu yang buruk juga toh yang saya kerjakan. Ketika saya melihat pekerjaan kesenian saya, artinya ada upaya bagaimana saya seorang trio gitu ya, yang kemudian punya pikiran, diberkahi pikiran dan diberkahi energi untuk kemudian punya ekspresi. Ya saya menggunakan seni sebagai medianya aja gitu. Nah, terus dengan cara itu saya melihat bahwa sebetulnya semoga saja ya dalam hati saya bahwa ya Gusti Allah tuh masih ngasih izin saya untuk melakukan ini kok gitu. Tapi emang kata-kata lu meskipun emang agak bukan sedikit kayak kata-katanya terlalu baik gitu ya, kata-kata yang lembut, soft spoken sebenarnya. Kan kata-kata lu juga yang gue baca beberapa dari karya lu di buku, emang katanya emang terlalu nyelekit sih. Tapi semuanya relate bro. Betul. Sampai istri gue baca, gila nih yang punya karya ini udah menjalani hidup seperti apa. Karena semuanya relate bagi kita berdua dan ada baca lagi ya juga ya nih. Sebab aku tahu pacarmu kurang asik. Itu tuh beberapa juga ngena gitu. Maksudnya dalam seni ini, nah cuman pro kontra dalam seni kan pasti ada. Betul. Nah, yang di lu rasain apa? Iya banyak. Yang artinya ada beberapa ya. Saya tuh singkat cerita lah ya. Dalam proses ya sebetulnya yang lebih banyak kemudian mendorong banyak kritikan itu sebetulnya dari awal saya masuk di kuliah. Ketika saya bikin karya, saya dulu bikin karya drawing, karya visual gambar itu bicara soal halal dan haram sebetulnya. Saya udah bawa ya, maksudnya saya sudah membawa tema itu gitu pada saat 2010-11 saya pikir. Visualnya kayak apa? Ya visualnya adalah ini silahkan dibip kalau memang ini ya, tapi saya pengen ngomong bahwa saya mencoba mengelaborate gitu ya dua image yang sebetulnya dia sangat berdekatan dengan simbol kayak babi dan sorban. Saya bikin babi bersorban kemudian. Ini bakal lebih parah daripada babi kurma bro. Betul. Gue pasti bip ini. Nah, tapi singkat cerita, perjalanan artistik saya bilangnya, saya perjalanan artistik itu tuh sampai kemudian di hari ini sampai
ya udah akhirnya fase itu ya, Hmm. fase menggambar itu saya tinggalkan di 2015 pada saat Oke. itu. Oh. Karena ya dari situ aja udah mulai banyak ya, kayak ketika diskusi ada serangan-serangan dan segala macam. Iya. Ya cuman saya ngeliat itu bahwa itu adalah respon wajar yang memang bisa dilakukan oleh publik terhadap karya-karya saya. Iya, karena kan nggak semua juga Betul. yang itu bakal aman ya. Ya betul. Karena tapi saya pada saat itu saya siap kemudian bertanggung jawab atas narasi yang saya punya. Oh. Saya coba jelaskan dengan banyak spektrum dan banyak variabel gitu, sampai akhirnya ya itu pernah terjadi gitu akhirnya di fase proses artistik saya gitu, sampai akhirnya kemudian setelah itu banyak apa ya kontra ya sepertinya gitu, dan terbukti ketika perilisan buku gitu sebetulnya. Yang pertama. Buku yang pertama. Oke. Buku yang pertama itu kan sebetulnya rilis 2022, tapi dia teks-teks yang ada di buku itu sudah saya kumpulkan mungkin dari 2010-an, dari 2000. Karena saya suka gitu, suka banget selain gambar gitu, selain membuat sesuatu gitu ya yang sifatnya rupa gitu, saya tuh senang nulis gitu, karena akhirnya tulisan-tulisan itu kadang saya simpan di handphone dan segala macam. Ya, suka nulis ada tulisannya nyerempet bro. Betul. Nah sampai akhirnya ketika sosmed mulai kenceng nih, sosial media mulai kenceng, saya coba posting tuh. Karena pada saat itu masa pandemi kali ya, saya coba posting, saya coba share gitu ke publik gitu, dan responnya macam-macam. Dari mulai yang suka banget, dari yang mulai yang benci banget, karena sampai di teror mah sering lah. Gitu? Di teror DM, ditanyain wah intel kayak gitu lumayan suka. Ya lu intel gimana nih, kadang kayak gambar gini, tapi kan hanya oknum orang yang pada tahu, dan lu bisa mensuarakan itu kan. Betul. Nah ya, motivasinya adalah saya hanya ingin menulis sesuatu yang kemudian saya rasakan secara pribadi sejujurnya. Dulu mah nggak kepikiran bahwa ini akan relate dengan orang lain, enggak. Sejujurnya tulisan-tulisan ini dibikin seorganik itu karena saya suka nulis pertama, terus saya merasakan beberapa hal dalam kehidupan ya. Misalnya kayak ya ada satu situasi di mana saya pernah punya misalnya pasangan yang kurang asik gitu. Ya saya tulis aja gitu, kayak sesederhana curhat, ngerti kan? Curhat tapi ditulis, tapi kemudian selang berapa tahun kemudian dibukukan. Nah terus ya responnya macam-macam tadi ya, kayak dan di Instagram sebetulnya itu cuma ke lingkungan lu sendiri sebenarnya kan. Sebetulnya iya sebetulnya cuman kayak saya ngobrolin lingkungan saya, ngobrolin pergaulan saya, ngobrolin saya terhadap teman-teman gitu. Nah tapi setelah itu rilis bukunya dan segala macam, bahkan sebelum rilis ya bukunya tuh kayak udah diposting tipis-tipis tuh kayak banyak orang yang udah respon. Lu ngapain sih bilang kayak gini, bahaya. Ini mah gue nih. Sampai titik lumayan menyeramkannya adalah ya itu ya diintervensi oleh oknum-oknum yang dia mengaku aparat dan segala macam untuk teror di sosmed segala macam. Di tag suruh tidak ditayangkan. Ya itu sering banget lah kayak gitu. Terus sampai akhirnya ya seiring berjalan waktu saya mulai berpikir cukup dewasa pada saat itu. Ya tidak dewasa maksudnya. Ya ada, karena memang ada ya orang mungkin berani ngomong karena ya sialnya kan saya bukan siapa-siapa. Oh iya. Terus yang keganggu kayaknya bukan lu doang kayaknya. Betul. Karena masih banyak sesuatu yang saya pernah, tapi bukan berarti itu membuat saya tidak berhenti. Tidak kritis terhadap situasi. Okay. Saya tetap berusaha sangat kritis terhadap apapun, situasi apapun yang memang. Kayaknya lu bikin tapi pakai second account bro. Enggak, tapi akhirnya ketika melihat ketika tahu yang akhirnya rilis buku yang pertama, saya ngeliat bahwa media saya untuk curhat kayak gitu tuh lewat tulisan tuh di buku ternyata, bukan lagi di sosmed. Iya, dan buku pun hanya orang membeli itu karena orang yang tidak dipublikkan terlalu banyak lebar kan, hanya orang yang emang mau beli karya itu dia nikmatin gitu kan. Kalau publikasinya sebetulnya cukup lebar, cuman ya akhirnya pilihan ya. Pilihan kan sebetulnya sesuatu yang namanya juga ketika udah jadi buku dia sudah jadi produk ya, barang dagang. Akhirnya publikasinya mau nggak mau ya memang. Orang lain sekarang juga ke-settle banyak. Cuma mungkin kalau kita bicara penerbitnya masih bukan penerbit yang besar lah, bukan penerbit yang seperti Gramedia atau apa gitu. Ini penerbit kawan-kawan aja. Iya. Underground. Karena tapi juga udah secara masif. Total yang buku pertama bisa berapa banyak bro itu? Terakhir itu 1000 sekian eksemplar. Lebih. Eksemplar tuh maksudnya per eksemplar itu satu buku. Ya udah. Keren. Lebih dari 1000 buku lah. Ada 1000 buku, dan salah satunya mendarat di gue itu buku yang keberapa bro?
Wah, tuh nggak tahu tuh itu. Oh, itu Enggak, maksudnya seri seri 1 atau 2? reisu yang itu buku pertama, tapi dia adalah hasil reisu. Jadi buku yang pertama itu pernah direisu. Jadi kayak istilahnya buku yang pertama itu pernah dirilis di 2022. Dia 1 tahun dengan sebetulnya diganti desainnya lah, diganti covernya kayak gitu-gitu. Nah, buku yang Reza beli itu hasil reisu yang dari buku yang pertama. Oh, maksudnya reisu itu ditambahin ada Kayak dibikin lagi apa ya? Kayak di refresh lah. Kayak misalnya ini gelas nih, gelasnya sekarang warna biru nih. Penjualannya udah kita udahin nih yang warna birunya, kita ganti. Gelasnya sama, fungsinya sama, tapi misalnya kita ganti warna kuning kayak gitu. Tapi gua nggak ada di dalamnya, nggak ada yang ini, Bro. Ini buku kedua. Oh, ini buku kedua. Bicara dosa juga bicara rasa. Ini buku yang kedua. Ya orang lagi doa gitu dinyirin sama lu anjir. Tapi emang bener bisa juga. Nah, ini maksudnya apa, Bro? Bicara dosa juga bicara rasa. Kontekstualnya apa? Kadang kayak gini ya. Saya tuh sebetulnya sangat sederhana ya cara berpikirnya. Kadang kayak kita tahu segala sesuatu yang kemudian tidak diperbolehkan oleh ya banyak ajaran ya, banyak agama. Kemudian kayak di Muslim misalnya sesuatu yang secara duniawi kita rasa enak gitu ya, seru. Kayak tadi misalnya minum-minuman, kan seneng banget. Kayak kalau kita ngelihat dari jarak pandang yang cukup, kita ngelihat bahwa seneng banget orang-orang. Atau bahkan ketika aku merasakan juga kan, itu menyenangkan gitu. Nah, tapi ngomongin itu tuh adalah hal yang kemudian tidak diperbolehkan dan kemudian dia itu adalah irisannya dengan dosa. Kemudian ketika kita paham bahwa dalam konteks agama ya, itu kan sebetulnya sesuatu yang kemudian berdosa gitu loh. Nah, tapi di situ ada rasa yang sebetulnya kita ingin tarik, kita ingin ada di situ sebetulnya, ngerti kan? Kadang manusia kan manusia itu begitu banget gitu, dengan sekelumit persoalan duniawinya gitu ya. Tapi di sela itu, di jeda itu, kita tahu bahwa itu ada sesuatu yang kita tahu itu tuh adalah berhubungan dengan perasaan dosa dan segala macam. Karena kan emang si Tuhan menciptakan itu wajar. Tapi kan si agama tuh yang meminta batas mungkin dan menciptakan batas. Betul, dan rasa takut itu kan maksudnya pelarangan itu kan terhadap sesuatu yang kadang ya. Kita selalu bilang bahwa kalau orang-orang tuh kenapa yang enak-enak dilarang mulu gitu kayak. yang rasanya seru gitu, yang rasanya menyenangkan tuh. Tapi kayak episode ini mah gue belak-belak aja, jangan bicara gak apa-apa disensor, nanti editornya agak kerja dikit tuh gak apa-apa. Kayaknya lu nahan-nahan deh. Biarin aja. Saya kayaknya dari tadi nahan-nahan deh. Gak apa-apa. Tapi memang kemudian kayak satu momen ketika saya mencoba makan babi, itu enak banget. Iya, gak apa-apa. Rasanya enak banget. Gue coba kayak apa, Bro? Kayak apa, Bro? Enak, orang suka. Saya suka. Kambing? Enggak. Lebih ke kambing. Enggak, dia punya ya saya nggak ngerti, tapi pada saat ini pasti punya banyak kawan-kawan yang lain pasti punya banyak preferensi dan segala macam. Tapi pada saat saya pertama kali mencoba, saya suka karena enak. Iya, tapi kenapa dilarang atau? Nah, tapi kemudian saya tahu, saya pelajari dan segala macam. Oh, ini dilarang dan segala macam. Ya pada saat itu, meskipun saya tahu itu dilarang, saya masih coba kok. Saya masih misalnya ke Bali, saya masih makan itu. Saya masih beli itu, bahkan nyari di Bandung dan segala macam. Nah, hal-hal itu kan, tapi kemudian ya tadi ada banyak perubahan dalam hidup, ada banyak pergeseran pikiran dalam hidup. Ya saya mulai belajar untuk tadi saya bilang bahwa ada sesuatu yang kadang tidak perlu dilanjutkan. Oh ya, tapi kan di akhirnya kita tuh kayak punya dua sekat ya, Bro ya. Iya. Ya ini tahu ini dosa dan kita resah. Iya. Tapi ada tahu dari sisi enak gitu kan. Jadi ya hebatnya Tuhan bisa menciptakan itu. Nah, itu nggak terlalu kayak kita nggak bisa napas di air, itu kan benar nggak bisa kan, kita bisa mati gitu. Tapi ada satu yang kayak makan babi, bisa. Jadi kita ada di tengah. Kayak gitu. Hal itu kan ya saya pengen coba ya karena tadi Reza nanya soal ini ngomongin apa sih sebetulnya. Ya karena dalam pengalaman hidup saya, ini balik lagi, ini disclaimernya adalah dalam pengalaman hidup saya. Saya merasakan as a human, sebagai manusia. Saya merasakan ada beberapa hal yang kemudian saya coba, ini enak, tapi ini ternyata nggak boleh. Nah, kayak gitu loh. Oke.
Karena sifat-sifat yang seperti dalam seniman gue gak bisa nemuin bro ke beberapa teman yang emang pura-pura jadi seniman, gak pernah, kecuali sama lu yang benar-benar kayak orang seniman murni. Gue bisa ngobrolin ini karena tadi kalau misalnya Tuhan benar-benar nggak memperbolehkan, ya kita nggak bisa hidup di air, benar-benar nggak bisa hidup gitu bro. Cuman kan dalam pertanyaan itu gue nggak bisa lanjut karena gue takut gila. Gue pernah digini bro, gue pengen jadi seniman ke temen gue, terus datang tiba-tiba pengamen, gelangnya banyak bro, nggak pakai baju, tato di mana-mana juga sama, rambutnya di rasta gitu, nyanyi ngawur bro, kenanya aja gitu ya. Terus minta, nah lu kalau jadi seniman kayak gitu, lu bakal gila. Atau bro, tapi memang bro pengen. Jika kita bicara soal kegilaan ya, nah, ya karena kan juga mulai banyak ya penelitian soal ya sebetulnya ya saya pernah baca lah, ini silakan dikoreksi kalau memang kurang tepat, tapi saya percaya ketika ada banyak penelitian soal itu tuh sebetulnya ya soal bagaimana pikiran seniman dan misalnya seorang yang normal dan segala macam kayak gitu ya, yang normatif gitu. Nah, batas kegilaan dalam pikiran seniman itu memang tipis. Oh gitu. Jadi kalau misalnya nggak cepet-cepet terlalu ini, nggak terlalu disair, bisa benar-benar blank gitu bro? Bisa jadi karena memang banyak kasusnya juga. Dan lu pernah di tahap itu malah ya? Ya nyaris ya, sepertinya kayak misalnya sudah tidak bisa melihat batas realitas dan batas imajiner itu di mana gitu. Oh, oke. Karena itu ya saya nggak ngerti kenapa itu terjadi, tapi saya percaya bahwa pada saat itu semata-mata mungkin dilakukan hanya untuk bagaimana saya merasakan itu, gitu. Ngerti kan? Iya. Merasakan sesuatu yang tidak pernah dirasakan gitu. Tapi bro, karena emang benar batas tadi lu bilang batas imajiner, realitas sama rohani. Nyambunginnya gimana? Emang dua-duanya kan berlawanan. Sedangkan agama juga bahas itu semua bro. Kita mau gimana caranya Tuhan kita gak pernah kita lihat. Dirasa juga seperti apa kan gitu. Iya, akhirnya ya itu batas-batas itu kan ketika ya apalagi misalnya dalam pengalaman saya mengeksplor sesuatu yang tidak pernah dilakukan, itu kemudian dorongan itu jadi lebih besar. Kayak tadi misalnya makan babi deh, mencoba A, mencoba B, mencoba C, yang memang dalam kehidupan normatif gitu ya. Sepertinya itu tidak cukup familiar, itu asing deh gitu. Iya, tapi kan kalau yang nggak punya batasan itu nggak ada rasa yang tadi yang lu bilang. Kalau dia dengan kepercayaan berbeda, dia kan nggak akan bilang kalau itu ada sekat yang lu bilang. Makanya ya udah kadang bablas gitu. Maksudnya itu makanya di masa lalu kemudian ya yang tadi saya ceritain soal di masa lalu itu tuh ada banyak hal-hal yang kemudian saya terobos saya terobos batas-batasnya. Oke, dan akhirnya jadi buku-buku lu yang sebenarnya kita juga relate ya. Kayak lu pernah ngomongin masalah lu ngomongin tentang cewek tapi tidak mendiskriminatifkan. Ada yang tentang cuman apa ya, waktu itu gua baca lu ngena ke cewek gua gitu ya. Tapi nggak ngeledek. Dia masih bisa terima. Beda dengan kata-kata gua yang manis, bullshit. Mari gituin gua, bro. Gitu. Nah, ya hal-hal itu kan sebetulnya ya kalau saya sih percaya bahwa itu dilakukan karena mungkin karena kepekaan sensibilitas terhadap sesuatu atau teks ya. Kalau saya sih merasakan itu. Keren. Nah, sekarang gua akhirnya tadi masalah tentang lu dengan seni dan lain-lain. Gua sekarang agak sedikit melebar yuk. Ketika gua pengen nanya tentang antara seni dan rohani, karena kan kayaknya ketika gua tadi dengar sama lu antara seni dan rohani itu dekat juga. Kalau seni-seni di Indonesia kebanyakan datang dari mana yuk sebenarnya, atau ada seni murninya asli Indonesia itu ada nggak sih? Nah kalau itu kan berarti sebetulnya kita sedang ya ada beberapa hari ini ya beberapa tokoh seni rupa itu sedang juga ngobrolin itu. Sebetulnya kita tuh pernah benar-benar itu masih bergulir sampai sekarang. Diskursusnya, diskusi tentang bener nggak sih kita tuh punya seni rupa yang kita banget itu. Seni yang memang berangkat dari keindonesiaan gitu. Itu memang sedang diperdebatkan sebetulnya. Kayak wayang gitu udah ada bukan jadi bahasan. Ya itu wayang salah satunya. Jadi salah satu part yang memang kita pelajari. Tapi kan itu juga dari India ya. Kalau kita tarik kisah Mahabharata dan segala macam, itu juga sadur yang kita sadur dari ini. Terus Candi Borobudur gitu kan itu juga peninggalan Hindu gitu. Nah, artinya apakah benar-benar yang artinya kan apakah benar-benar ada itu juga lagi
lagi dalam proses panjang ini karena diskursusnya masih berjalan ya. Sampai sekarang bahkan di tahun lalu saya pernah ikut kelas online untuk mempelajari itu. Kelas online sama salah satu tokoh seni rupa gitu di Indonesia gitu. Dia sedang S3 di Belanda di Leiden untuk membahas sejarah seni rupa. Nah, saya ikut kelasnya bahkan untuk tahu gitu, untuk menggali. Masih bergulir masih bergulir kan? Artinya karena yang gua rasa ini orang-orang yang seperti itu ngomong gini. Jadi gua pakai gamis gini ya, gua pakai gamis, gua bersorban. Yang timur gitu. Lu ke timur-timuran, lu ke Wahabian. Yang ngomong bukan orang-orang kaya lu, bukan orang-orang seni yang ngerti itu seni dari mana, tapi orang-orang justru yang pakaiannya kurang lebih sama. Nah, itu kok gitu ya? Yang identifikasinya malah kurang lebih dia ada di satu barisan ya. Iya, kok gitu ya? Bukan harusnya kan itu datang dari lu, orang-orang kaya lu yang berbeda, jelas berbeda. Yang jelas berbeda, lu ke Arab-Araban nggak pernah datang dari orang-orang kaya lu. Nah, itu juga seru ya karena justru kalau saya merasa ketika saya masuk ke dalam dunia seni, justru pikiran itu semakin terbuka. Menurut saya, saya merasakan bahwa pikiran itu semakin terbuka, saya semakin bisa menerima manusia yang berbeda gitu, makin bisa mentolerir segala sesuatu yang berbeda ada yang ada di luar diri saya. Justru saya malah makin ngerasa bahwa karena ini mungkin saya mau bilang bahwa ketika saya belajar seni dan masuk di dunia seni dan segala macam, justru saya melihat manusia yang lain bukan dari visual tapi dari hatinya, dari sesuatu yang sebetulnya tidak perasaannya gitu loh. Karena saya tidak percaya bahwa ya sampai sekarang ya sebetulnya kan saya juga ya mau nggak mau gimana, orang ini adalah fakta-fakta yang memang terjadi di lapangan. Betul. Kayak misalnya orang-orang bersorban, orang-orang ini tapi ngomongnya ketika di depan publik itu kok kayak teror banget gitu. Iya. Halal darahnya ini. Nah, saya ngelihat itu jelas berbeda. Maksudnya ketika saya berada di dunia seni, saya melihat bahwa semua manusia itu memang unik. It's okay, nggak apa-apa, nggak perlu sama. It's okay, nggak perlu jadi seperti apa yang kamu mau kok. Nah, justru dengan saya memahami konteks seni sebagai konteks dan segala macam, saya melihat bahwa spektrum itu menjadi semakin luas. Variabel saya untuk menilai seseorang atau menilai manusia itu lebih banyak gitu. Jadi kayak nggak ada tuh niat untuk menghakimi seseorang yang berbeda buat saya. Karena ya ini ada satu pengalaman. Saya dulu kan pernah bolak-balik Jogja, Solo, Yogyakarta, Bandung kayak gitu lah. Karena saya pernah tinggal di Solo segala macam. Saya pulang ke Bandung niatnya siang-siang, gerah ya kan, panas ya di kereta, apalagi kereta ekonomi dan segala macam. Terus saya ingat banget, saya cari kursi saya duduk, depan saya ternyata udah ada sebutlah ya bapak-bapak ya, dengan fashion yang pakai kupiah, pakai baju gamis segala macam. Ketika saya duduk pertama kali, ini silahkan maksudnya ini perspektif saya dan ini adalah pengalaman saya. Nah terus ketika saya duduk tuh baru duduk banget, gerah kan ya. Saya awalnya pakai kemeja panjang, gerah karena posisinya gerah. Saya buka tuh kemeja panjang saya, terus tatoan lah jelas kelihatan. Terus tanpa saya sangka bapak itu langsung nanya, "Mas, agamanya apa?" Kaget ya. Saya tidak cukup sering tuh ditanya kayak gitu sama orang-orang yang bahkan saya tidak pernah tahu dia siapa, tidak mengenal, tidak tahu, bahkan saya hanya baru ketemu, kayaknya baru nggak sampai 1 menit deh saya duduk gitu, baru buka baju gitu. Terus, "Mas, agamanya apa?" Saya nggak mau memulai konflik. Saya jawab seada-adanya aja, karena saya juga pada saat itu intinya saya jawab, "Ya kalau di KTP saya Muslim, Pak." Saya pelan Mbak jawab, "Tahu kan hukumnya tato di Muslim seperti apa?" "Ya yang saya pernah tahu, saya juga tahu." "Kenapa?" "Ya terus kenapa masih ditato?" Dengan nada yang tinggi dan intensi menghakimi. Bapak ini menyerang saya terus. Itu dari jarak kapan, Bro? Maksudnya lama nggak? Maksudnya ya lumayan dari kereta berhenti di stasiun kecil terus sampai akhirnya jalan. Itu dia masing ngomong kayak gitu tuh. Sampai akhirnya ya singkat cerita saya jawab aja ya seadanya. Tapi lu gak mau konflik? Ya nggak ada. Beneran niat saya adalah niat cuma menjawab dan tidak ingin memulai konflik. Dan saya pun tidak berpikir untuk mendebati ya. Karena saya tahu bahwa ketika saya mendebat dia, ini nggak akan kemana-mana. Gitu. Lu paham. Sampai akhirnya saya jawab seadanya, terus sampai akhirnya dia bertanya tentang orang tua saya.
bapak kamu kerjanya di mana? Nah, saya jawab, bapak saya kerja pegawai swasta gini. Ibu kamu ibu rumah tangga. Terus bapak kamu lihat kamu begini gimana? Saya jawab seadanya, ya baik-baik aja. Orang tua saya baik-baik aja. Terus dia langsung ngomong gini, ya saya kalau saya punya anak tatoan gini, wah udah saya usir dari rumah gini. Oh begitu ya Pak ya? Enggak memulai mendebat apapun. Sampai akhirnya yang lucunya adalah saya nggak ngerti gimana dia tuh memandang saya dengan sangat marah. Oh jadi sebel aja bro. Sebel. Nah posisinya kan posisi kereta ekonomi itu ada yang berdua ya, hadap-hadapan, ada yang bertiga. Nah posisi saya itu bertiga. Iya. Jadi saya paling pojok. Terus dia itu sama kawannya lah ya, bertiga di barisan yang sebelah sini. Saya dengan orang random yang saya nggak kenal di sini. Dia beneran kayak melihat saya dengan muka sinis, sesinis itu. Terus saya cuekin aja. Saya pura-pura aja menikmati pemandangan gitu sambil jalan. Cuman kan kerasa ya ada orang yang ini kayaknya orang merhatiin kita deh gitu. Kayaknya orang dua di pinggir itu juga risih ya. Kayak pengen gua juga pengen jawab. Sampai akhirnya lucunya adalah di stasiun berikutnya nih enggak sampai 30 menit apa 40 menit itu stasiun berikutnya dia itu minta pindah kursi. Malah dia yang risih, bukan ya. Lu yang pindah? Enggak, saya enggak pindah. Dia pindah kursi. Terus ya dengan kesadaran itu saya tahu bahwa dia pindah kursi karena ada saya, tidak nyaman ada saya mungkin. Sampai akhirnya keretanya jalan lagi. Terus yang orangnya di sebelah saya tuh kayaknya masih muda tapi di atas saya lah ya. Mas gitu kayak udah Mas sabar aja ya Mas ya. Ke saya berusaha meredakan. Tapi saya juga sama sekali tidak emosi sebetulnya. Enggak sama sekali punya perasaan bahwa saya kesal, saya marah. Karena lu maksudnya udah tahu ini enggak perlu diladenin sejauh itu. Tapi sampai akhirnya di titik tertentu saya ngerasa bahwa saya ingat kayaknya di dalam tidak perlu berbicara soal akidah muslim deh, akidah Islam. Dalam sosial deh saya berpikir kok ada orang ngobrol menghakimi tapi kita nggak pernah tahu namanya siapa, kita tidak pernah berkenalan, tidak pernah. Saya sadar itu, saya akhirnya berdiri, saya cari kursi bapak itu, saya datengin, Pak maaf Pak, dalam kehidupan saya minta maaf. saya minta maaf Pak, dalam keseharian saya nggak baik kalau memang kita sudah ngobrol tapi kita nggak kenal nama kita, nggak kita saling berkenalan. Sampai saya menyodorkan tangan saya untuk berkenalan ke dianya nggak mau. Alasan saya sederhana. Alasan saya hanya ingin biar semua praduga buruk saya biar tidak ngambang lah, betul, gugur gitu. Dengan cara berkenalan, siapa tahu setelah berkenalan ada perubahan pikiran. Tapi ternyata dia nggak mau, terus saya balik lagi ke kursi saya, ya udah. Itu ya pernah saya lewat. Karena pas lu digitu juga sebenarnya lu tahu lu salah. Kayaknya ya lu tahu juga ya, ini juga di akhirnya gue juga tahu. Cuma kan gue lagi ada posisi yang namanya ini, kenapa ada on track, kenapa ada Let Riot ini ya itu sama juga karena stigma ini tuh kenapa ya terus untuk disuarakan. Stigma jangan kan kayak tadi lu yang seperti itu bro, stigma cuman orang. Ya kadang kan teman kita juga ada yang benar-benar kayak dia maaf saya udah nggak ngerokok gitu kan, karena di akhirnya saya udah nggak bisa ngerokok. Ya kayak kita udah aja gitu, kita ngerokok bareng sama dia juga masalah kita, dia masih ngerokok meskipun jangan aja nanti sakit gitu kan teman kita gitu. Tapi nggak ada saling judge atau seperti apa. Nah menurut lu orang-orang yang seperti itu apakah emang dia belum ada rasa dari segi IQ kah atau ada segi lain? Saya nggak mau ya menduga atau menghakimi hal-hal seperti itu. Tapi kalau saya diberi kesempatan untuk untuk mengidentifikasi lah ya, bukan menduga. Saya melihat bahwa mungkin apa yang dipelajari gitu, apa yang kemudian mungkin dalam hidupnya dia sudah cukup rumit sampai akhirnya dia tidak punya waktu untuk menerima orang lain yang berbeda di antara hidup dia. Saya sih pengen bilang gitu ya, karena ya kerumitan hidup kan banyak yang merasakan itu. Artinya saking rumitnya hidup dia tidak punya waktu untuk memberi jeda pada pikirannya dan menerima orang lain yang berbeda.
setuju karena mungkin bukan dari agamanya tapi Bukan emang dari- dari sebenarnya bukan dari dari orangnya kayaknya Iya, emang iya. punya Iya. trouble atau masalah tertentu. Karena kan kalau misalnya kita lihat dari agama Islam kan agama kedamaian ya mungkin diajak ngobrol dulu meskipun dia mau Betul. nanya Betul. pun hanya mungkin harusnya ngobrol dengan Betul. biasa aja gitu Betul. ya. Itu dengan ya tadi akhirnya masalah ke personal. Betul. Akhirnya saya bilang bahwa ya saya pengen aja kayak bilang bahwa ya mungkin persoalannya dia di rumah di mana, di kantornya di mana itu terlalu rumit buat dia. Sampai akhirnya dia tidak punya jeda di kepalanya, di pikirannya, di perasaannya untuk ngasih ruang sama orang lain yang berbeda untuk masuk ke pikirannya dia. Ngerti gak sih? Untuk hanya sekedar menerima saja. Tidak perlu kemudian menghakimi dong. Kan kalau sampai dia karena kita perlu curiga jika ada seseorang menghakimi seseorang yang lain, artinya apa yang dia yakini sudah terganggu. Betul. Ya kan? Iya. Karena dalam posisi itu saya percaya bukan keyakinan yang terganggu, tapi bagaimana dia melihat dunia yang sebetulnya terganggu. Nah, betul. Setuju banget tuh. Kayak gitu. Atau pasti buka malah black bar. Iya. Langsung gini. Ternyata Bisa jadi. dia nggak bisa dihapus, rumah dihapus masih kecil-kecil lah gua gitu. Iya, bisa jadi. Nah, maksudnya di Indonesia tuh masih tentang itu bro, masih tentang spiritual, stigma ya kayak gitu. Padahal kan tadi loh batas imajiner, realitas sama rohani itu harusnya bisa berdampingan bareng. Ya diupayakan Ya, ya, cuman saya sih mengupayakan. ada orang yang hidup di imajiner, Ya. ada di realitas Yang realitas duniawi banget dulu gua kayak gitu tuh. dulu rohani gak ada, imajiner gak ada gitu. Duniawi aja terus. Kayak kuda aja gitu. Nah, Buat- ternyata Islam itu nggak jadi bahwa harus ketiganya kan. Justru orang-orang yang malah duduk di berangkat dari kayak lu, tipe-tipe orang yang malah ketika masuk ke switch atau ya, masuk ke arah arena yang lebih berbeda baik, itu. malah lebih oke. Justru Insya Allah, orang insya yang datang dari hajar keras-kerasan bro, yang disuruh sholat dari apa? Dari kecil misalnya Ya, gitu kan, dipecut ya. atau dipecutan gitu kan, jadi menganggap agamanya adalah sebuah keharusan, terpaksaan. malah berubah dia jadi bad boy gitu. Nah ini belum bisa gua terpecahkan bro setelah itu, dan akhirnya itu jadi coba untuk gua pengen tanyakan malah ke lu, pandangan lu seperti itu efek dari apa bro? Maksudnya apa yang aku lewatin gitu ya, kenapa hari ini aku memandang hal-hal seperti itu gitu ya. Aku sih selalu percaya ya itu ya, aku harus sepakat bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Kemudian terus apa yang ada di luar diri kita kemudian adalah sesuatu yang saya percaya itu adalah tanda, semuanya adalah tanda, semua adalah sesederhana ya. Kita pernah sering dengar ya, daun yang jatuh dari pohon itu kan sebetulnya tidak semerta-merta karena dia daunnya sudah kering. Iya. Ya kering secara fisik gitu, tapi keputusan untuk jatuh dari atas ke bawah itu kan sebetulnya adalah kehendak Gusti Allah. Iya, dan ada fungsinya juga. Nah, artinya hal sekecil itu aja jadi tanda bahwa ada kebesaran lain sebetulnya yang di luar diri kita yang sebetulnya itu adalah maha gitu. Nah, hal itu aja jadi tanda. Terus masa pengalaman nggak bisa jadi tanda? Masa apa yang kita lewatin nggak bisa jadi pengingat atau penanda dari apa yang harus kita jalanin? Kan itu adalah sesuatu yang sebetulnya kayak konkret banget gitu. Keren bro. Kayak ya artinya saya pengen bilang bahwa ya pengalaman itu adalah tanda yang kemudian seolah atau bahkan saya bisa sepakat bahwa itu adalah yang diberikan oleh semesta dan Tuhan untuk saya bisa tahu kemana tracknya. Oh jadi kayak gitu ya, karena pengalaman lu malah jadi lu tuh ngelihat banyak kebenaran justru dari banyak variabel ya, sebutlah variabel untuk menilai. Karena sejauh ini ya saya juga sendiri tidak benar-benar tahu kebenaran itu dan yang mana dan segala macam, tapi maksudnya setidaknya saya berupaya selalu melihat bahwa ini sepertinya mungkin baik, ini tidak baik, kayak gitu-gitu aja ya, dalam cara konteks penilaian. manusia. Mana mungkin bapak tadi tahu daun jatuh turun dari bawah itu juga bermakna udah sangat dalam. Tahu. Mungkin ini bapak juga, tapi bisa juga kan sebaliknya. Bisa jadi bapak itu melihat ketika saya duduk di depannya itu adalah penanda buruk gitu. Atau bro, kalau gitu dia nggak bisa main ke arah ke mana-mana tuh gitu ya. Dia mensempitkan dirinya sendiri kan. Sekarang gua ngomongin karena itu tuh udah jadi kayak semacam budaya yuk di kehidupan kita tuh. Tapi mulai sedikit menurun hal-hal seperti itu. Tapi waktu dulu banyak kan, ketika jangankan lu bro, gua aja yang biasa aja kadang
main dekat masjid tapi masih pakai celana kutungan atau kayak gitu tuh, terus gue agak sedikit berisik di masjid dimarahin kan masih ada kayak gitu. Cuman kan akhirnya pendewasaan makin banyak. Nah, ngomong-ngomong masalah tentang si budaya sama kultur tadi yang udah mulai banyak sekarang terjadi, menurut lu Indonesia makin baik atau enggak dalam segi penalaran maksudnya, atau lebih parah gimana? Ini mah ini aja, setangkapnya aja. Ya, makin gelap sih itu. Oh gitu, kenapa? Kenapa? Ya maksudnya karena spektrumnya banyak. Kan ormas itu udah nggak ada, Bro. Ya kan nggak cuma dia. Oh. Banyak yang lain. Tapi maksudnya gini, spektrum penilaiannya sebutlah banyak aspek yang akan ya setidaknya dalam hidup saya melihat bahwa ada banyak aspek yang membuat kemudian saya berasumsi, sebutlah begitu, saya menduga atau saya mengidentifikasi bahwa saya tinggal di satu negara yang makin sini makin tidak baik-baik saja. Saya cuma pengen berusaha beropini pada arena ini, yang opininya kemudian saya bangun, saya lihat, saya coba ya sedikit identifikasi dari apa yang saya lalui gitu. Kayak karena banyak ya tadi kalau ngomongin spektrum kita tahu banyak kasus-kasus yang kemudian muncul terus gitu. Iya, mungkin gini yo. Ketika kita tahu tidak baik-baik saja mungkin karena kita sekarang sudah paham, atau mungkin juga dari dulu udah betul, bisa jadi karena kita sudah bisa paham jadi. Akhirnya tidak baik-baik saja, paham dan merasakan ya. Merasakan karena ini tuh terlalu dikubu-kubukan tau gak sih kita tuh bukan ngomong secara manusia antara tapi udah terlalu banyak dikubukan di dalam ajaran kita sendiri, terutama yang sudah banyak dikubukan dengan kelompok-kelompok sendiri juga banyak dikubukan. Budaya ini tuh entah itu datang dari mana, entah itu datang dari siapa, atau itu kultur, kan kita juga bisa salahin orang luar kan kalau untuk sekarang. Akhirnya pemahaman IQ sekarang yang gue sama teman-teman justru para motivator jalanin adalah gimana caranya naikin nalar kesadaran para kesadaran, atau nalar minimal IQ-nya dinambahin dikit, dia berpikir biar agak pas nyeletuk atau dia berbuat berpikir dulu, kemampuan intelijensinya ya untuk tetap sebelum ke arah kepercayaan. Jadi itu dulu dinaikin taraf berpikirnya minimal. Kalau berpikir kan ya nggak gitulah, maksudnya kan kalau berpikir sedikit kayak nggak blunder lah ya. Ya gitu. Oke. Ke next topic ya, karena ini terlalu bahaya kalau kita dipanjangkan ya, terlalu banyak menyindir banyak orang. Nah akhirnya tadi gua masuk ke budaya, atau malah ini tuh efek dari politik, bro. Justru ini malah dikontrol. Justru ini tuh emang keharusan biar gini kan, kalau misalnya orang baik tuh datang harus ada orang buruk dulu, biar dia punya pembanding antara mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi justru kecerdasan itu ditutup agar bisa jadi dikontrol. Misalnya gini, orang bisa dikontrol kan dia harus lapar dulu. Jadi ketika kita ngasih makan dia contoh kayak gitu. Apa ini ada salah satu datangnya juga dari perihal perpolitikan? Saya percaya apapun kebijakan politiknya itu pasti punya impact terhadap situasi sosial atau bagaimana cara masyarakat memandang sesuatu. Justru harus kebijakan politik itu justru kebijakan politik itu kan salah satu yang memang kemudian dia mendorong pada pemikiran lainnya atau penyikapan berikutnya. Nah, artinya jika kebijakan politik dalam satu negara itu tidak berpihak pada masyarakat yang banyak, akan ada banyak masyarakat yang marah. Ketika ada banyak masyarakat yang marah, akan ada banyak pikiran masyarakat yang juga muncul dari kemarahannya. Artinya dia akan berpengaruh pada runtutan di lapisan lainnya gitu loh. Saya sih selalu percaya bahwa kebijakan politik mempengaruhi ekonomi, jelas. Kebijakan politik mempengaruhi bagaimana cara kita hidup dan menyikapi situasi realitas yang ada di lingkungan, itu jelas juga. Karena kebijakan politik dan segala macam itu adalah bagian dari bagaimana kemudian kita sebagai warga masyarakat itu bersikap terhadap apa yang harus kita lakukan juga.
Paham. Itu kan kayak itu kan runutan yang jelas. Apa ya, yang jelas dia bakal kerasa gitu. Kayak mungkin dulu misalnya ya, waktu zaman kita kecil pajak naik itu mungkin sebetulnya sudah terjadi. Tapi karena kita ya balik lagi tadi, karena kita masih kecil, tidak punya kesadaran itu dan segala macam, tidak berimpact. Iya, kita bayar pajak. Tapi bapak kita dapat impact dong. Kayak karena kita punya banyak fase di mana ada satu peristiwa kebijakan politik yang memang merugikan banyak masyarakat. Nah, artinya kebijakan politik sekecil apapun itu akan berimpact pada kehidupan. Malah kalau misalnya si kebijakan ini emang buat masyarakat banyak, pasti ada satu golongan yang kecil yang merasa tidak terakomodir si keinginannya atau ke apa? Ya itu kan akan selalu ada itu. Akan selalu ada. Kayak contoh kebijakan gusur yang di bantaran sungai gitu contoh kan, karena itu juga kuat kepentingan banyak, tapi kan tetap ada yang digusur, tetap yang ada yang diinin. Cuman mungkin ya bapak tadi salah satu yang tadi. Iya, artinya kan itu akan merubah cara berpikir mereka loh. Kayak ya misalnya ketika kasus ekonomi kita sedang lemah dan segala macam. Lapangan pekerjaan kemudian misalnya surut tuh, tidak ada misalnya dan segala macam. Ada nih misalnya satu sampel, misalnya satu orang yang dia tuh S2 gitu, lulus gitu, S2 seorang sarjana S2 gitu. Terus tapi karena situasi di lingkungan dan negaranya tidak mendukung, atau kebijakan itu tidak mendukung dia untuk bisa terakomodir pikirannya, akhirnya kan dia ya udah deh, kayaknya gue kerja apa aja deh gitu. Oh iya, minimal pemberontakan buat iya. hidupnya dia dulu ya. Karena itu kan akhirnya akan banyak merubah hal, merubah kita gitu. Nah, saya percaya itu dari dulu bahwa kebijakan politik itu setuju. Malah kayaknya si pemerintah juga ada yang beberapa pemberontakan ini juga dibiarkan, ada yang diakomodir, ada yang diwadahi, ada yang dibiarkan. Betul. Akhirnya gitu kan? Ya mungkin konteksnya tidak sebesar pemberontakan, tapi misalnya perlawanan atau perlawanan. Kritik itu kan ada yang misalnya upaya golongan-golongan tertentu untuk mengkritik itu kan kemudian ada. Nah, ya itu pasti ada. Ya, itu mah mungkin kita akan kemudian bicara soal teori konspirasinya gimana kayak gitu. Tapi akhirnya yang justru yang terbesar tadi kata lu pemberontakan, emang enggak semuanya, enggak bentuknya bukan pemberontakan, mungkin hanya sekedar atau kesadaran perlawanan, kritik. Gitu. Ternyata nah akhirnya muncul balik lagi ke seni kan. Akhirnya muncul setelah pengkritikan ini baru gua paham tadi ternyata ada yang harus dilawan ini apa, karena gua ngerti lu ngelawan apa sih, lu ngeritik apa sih, gua nggak ngerti gitu. Ternyata seni dan itu kadang-kadang lu juga receh, hanya mengkritik orang-orang sekitar lu aja. Dan seperti itu sudah tidak terlalu jauh, karena lu pernah jauh banget di antara kerohanian tadi yang kepercayaan, terus akhirnya ke aparat, akhirnya lah aman aja mungkin di bagian sekitar situ aja. Akhirnya justru apa yang kita unek-unek ini harus tersampaikan. Iya, setidaknya ada upaya untuk bersuara aja sih. Bapak tadi kayaknya gitu deh, bro. Iya, pasti saya percaya bahwa Bapak ini punya unek-unek, punya suara yang ingin disuarakan gitu. Tapi persoalannya adalah konteksnya apa? Nah, itu ternyata. Konteksnya apa? Oke. Lu tuh nggak masalah orang untuk berkritik, masalah, tapi konteks dan apanya harus berintelijensi. Iya, maksudnya dia menghakimi saya pada saat itu gitu untuk kepentingan siapa? Bukan kepentingan masyarakat kan? Masyarakat yang lain kan? Bukan. Untuk dirinya sendiri kan? Dia juga enggak. Agar dia merasa dirinya lebih benar. Itu. Di antara orang-orang yang lain. Nah, buat apa kalau kayak gitu mah? Gitu. Maksud saya tuh. Ini sekalian berhala aja di mana dulu. Iya, makanya ya bagus kalau memang itu ternyata diupayakan untuk hal-hal yang lebih besar gitu ya. Maksudnya kita nggak menyalahkan si bapak itu untuk mengingatkan trio, karena mengingatkan seperti itu emang harus ada. Cuma kan dengan cara kita kritik dengan caranya saja. Caranya dia untuk mengkritik. Oke. Ngomongin masalah perpolitikan lagi ya. Gua sedikit bahas, ini agak sedikit sensitif karena gua nggak bisa nanya ini ke siapapun. Gua tahu katanya bapak orang tua lu itu kan juga menganut sebuah pemahaman
pencari treasure terlibat class. pada kelompok tertentu lah. Ya, tertentu kita ngomongin apa, tapi tentang pencarian sebuah harta karun. Upaya Ya, untuk harta karun apa mungkin kita nggak bisa ngomongin, tapi ada sebuah kelompok yang mencari katanya itu apa, ada harta karun yang tersembunyi dari ya itu konon katanya ya. Konteksnya orang-orang itu apa ya maksudnya, gua nggak paham. Ya singkat cerita gini, gua nggak paham. Singkat cerita bahwa orang tua saya, bapak saya itu terlibat pada satu kelompok yang kelompok ini adalah kelompok yang mengupayakan sesuatu yang konon katanya akan membebaskan semua masyarakat Indonesia dari hutang-hutang, bahkan pada luar negeri dan lain-lain lah. Ya sebutlah kelompok-kelompok ini tuh adalah kelompok yang punya pemikiran yang di depan kita kali misalnya. Siapa tahu tapi kita sebenarnya misinya itu hero ya bro ya sebenarnya. Bukan ya, untuk perkayaan ya mungkin kalau tujuannya bagus. Ya kalau kita bold segitu ya, kalau kita underline cuma segitu ya. Ada satu kelompok yang ingin memperjuangkan masyarakat Indonesia untuk lebih sejahtera. Kalau di bold segitu doang bagus. Dan mencari One Piece harus bisa jadi. Tapi kan dari itu bisa jadi. Tapi ya yang perlu kemudian ditelusuri kan adalah bagaimana cara mereka melakukan itu. Ya kan? Oke, kita bedah. Nah, cara itu yang kemudian menjerat bapak saya terlibat pada sesuatu yang kemudian merugikan keluarganya. Oke, kita garis bawah ya. Jadi niatnya sebenarnya baik untuk biar Indonesia terjaga dari hutang, tidak punya masalah inflasi, itu semua orang kayak gitu ya. Cerita lama lah. Ya. Oke, tapi caranya diorganisir dengan cara seperti apa? Dengan cara yang kemudian saya rasa itu merugikan saya dan keluarga saya yang lain. Yang lu rasa? Iya, banyak atuh, banyak banget. Maksudnya dia harta apa? Waktu kan udah pasti. Waktu jelas, waktu bapak saya. Tapi nggak dari lu kecil kan? Maksudnya di pertengahan lu. Kayaknya itu seingat saya itu dari akhir-akhir SMA awal kuliah deh. Awal kuliah. 2009. Bapak punya organisasi nggak bilang gitu? Hah? Enggak. Mungkin pada saat itu juga bapak saya nggak mau cerita sama anak-anaknya atau mungkin masih melihat saya anak kecil nggak ngerti apa-apa. Tapi setelah itu ya bergulir saya juga makin tahu bahwa ini ternyata bapak saya terlibat di sini nih gini. Okay. Segala macam. Lu yang cari tahu nggak, bukan dia yang saya yang cari tahu dong. Okay. Karena saya nggak ngerti pada saat itu, mungkin karena bapak saya juga bukan orang yang juga ngobrol gitu di rumah, enggak juga gitu. Dia pendiam juga, orang yang cukup pendiam dan tidak banyak membuka ruang obrolan bersama anak-anaknya. Ya, sampai akhirnya setelah kemudian saya cukup dewasa dan cukup sadar untuk tahu bahwa ini sesuatu yang keliru, ya saya berusaha mengcounter dia, melawan dia. Sempat lu ajak debat itu? Sempat, bahkan itu berkali-kali. Yang sampai akhirnya ya itu ya debat kusir mah gimana ya, sih? Karena kan posisi lu untuk membuka pikiran dia kan. Iya, tujuan saya adalah untuk membuka cakrawala berpikirnya bahwa ini tuh kayaknya kurang tepat deh gitu. Nah, tapi kan posisinya di mana bapak saya sudah mulai sangat meyakini apa itu yang kelompok itu. Jadi mental terus. Cara dia nge-counter kata lu apa? Kan kata lu yang lu keluarin pasti logis. Lu bukan tipe orang yang yang soft spoken terus pelan dianggangin dulu kata-katanya, kan lu harus berlogika banget lah. Yang dia counter, cara dia nge-counter gitu, nge-counter itu ya dia bilang bahwa enggak, ini tuh benar, ini tuh tujuannya ini gini. Dia bicara soal apa yang kelompoknya lakukan. Yang balik lagi yang tadi ke atas yang iya kayak presentasi aja gitu, kayak presentasi bahwa ini tuh kenapa ini tuh kayak gini nih. Ya artinya gini, saya bicara dengan rasionalitas saya, dia juga bicara dengan rasionalitas yang seolah itu ada di ininya dia. Oke, gitu. Sekarang kan berarti kita ngomongnya tentang gini, kenapa mental di lu? Dan kan dia pasti nggak mungkin dia tiba-tiba jadi masuk dong. Kan dia juga ada pasti yang ngobrol, gua setuju nih. Nah, kan dia juga pasti presentasikan lu kan. Ini tentang kebaikan ini. Kenapa lu mental untuk menerima itu? Saya boleh mengakui bahwa saya cukup belajar dan cukup gini. Karena ada banyak faktor, tadi saya cerita bahwa saya belajar bagaimana
ya menelaah sesuatu kemudian jadi lebih real gitu, kayak kebiasaan saya membaca buku, kebiasaan saya meneliti sesuatu, melihat sesuatu itu jadi dorongan, karena saya akhirnya punya daya untuk mengkritisi sesuatu yang kemudian menurut saya ini kayaknya kurang tepat deh. Masalah kan umur lu berarti di saat itu kalau kuliah kan berarti 20-an lah. 20-an. Bapak lu kan berarti 40-50-an yang udah kalau dari segi jam terbang kehidupan lebih banyak dia. Lebih banyak. Karena pertanyaannya adalah kan orang tua selalu bilang itu ya. Saya tuh banyak makan asam garam kehidupan. Saya selalu balik. Persoalannya berapa sendok asam dan berapa sendok garam yang pernah kita itu tidak pernah sama. Iya. Artinya bisa jadi kita mungkin memang tidak pernah mengalami itu, tapi kita tahu bagaimana rancangan itu gitu. Ngerti gak sih? Bagaimana kemudian itu semua didorong karena apa? Iya. Karena itu cuma gara-gara knowledge, gara-gara kita belajar, gara-gara kita tahu memahami. By the way, Bapak tapi sekarang pulang atau emang sekarang udah ada di kelompok sana? Ada di kota lain lah ya kita tapi maksudnya tapi dia maksudnya udah ninggalin keluarga banget itu maksudnya. Iya. Sudah tidak di rumah. Pemahaman seperti itu bisa seperti itu, maksudnya kita kan buat jadi knowledge buat yang lain kan? Dan kelompok itu banyak kan? Ya kalau di googling, kalau di searching, kita searching dan segala macam itu jaringannya banyak. Tapi maksudnya mereka ekstrim nggak maksudnya? Ekstrim dalam konteks yang mana? Sampai bisa menyalakai atau bisa? Nah saya ya kalau di beberapa kasus kalau di ini sih adalah ya ada kayak misalnya gini. Kayak misalnya ada satu kasus, misalnya Reza punya hutang, terus Reza meminta saya, misalnya saya sebagai anggota kelompok itu dan segala macam, atau Reza bagian dari anggota kelompok itu, terus Reza minta, Tri bantu dong yang gini nih, saya sebagai teman dan anggota kelompok saya akan membantu. Reza hutang di mana sih, di bank apa? Saya datangin tuh hutangnya, terus dengan intervensi fisik, kadang dengan intervensi verbal itu dilakukan. Jangan misalnya kayak gitu lah misalnya. Nah itu ada di sini, ya itu bisa dicek sebetulnya, pemberitaannya banyak di googling dan segala macam gitu. Nah itu begitu. Ternyata perlu waspada karena yang kayak gitu nggak hanya satu mungkin ya. Bahkan pemikiran seperti itu mungkin banyak. Betul. Ya maksudnya di dalam podcast ini knowledge yang kita dapat ketika lu umur 20 kita coba terapkan. Kita pengen coba terapkan pemahaman seperti itu. Karena kalau kita masuk ke pemahaman yang langsung Islam, yang langsung terlalu ekstrim Muslim, kadang-kadang jadi kayak tekanan gitu bro, ngerti gak sih? Jadi kalau kita karena terus yang dicocoki agama tapi dengan cara yang ekstrim juga, malah dia kan berontak kan, akhirnya malah jadi ngelawan, meskipun nantinya dia balik lagi. Tapi akhirnya orang-orang yang seperti lu justru malah bisa membuka pikiran dulu, setelah itu baru bisa masuk ke arah yang lebih benar bisa gitu ya. Nah, oke, balik lagi ke masalah politik tadi bro. Sekarang mencakupnya kan tadi di Indonesia ya, karena yang kayak gitu tuh kayaknya banyak deh, nggak hanya satu atau dua kelompok. Betul, ya. Betul. Dan berhubungan kelompok tadi itu berhubungan dengan salah satu harta dari seorang presiden kan, yang dia salah satu presiden, dan banyaklah kononnya lah ya. Ya gitu. Ya, kita bilang saja Pak Soekarno kan, seorang proklamator keren gitu kan. Dan gua baru dengar katanya dia juga pernah bikin sebuah karya juga. Iya dia ya kalau ini mah kalau irisan dari cerita tadi. Ya kita tahu bahwa Insinyur Soekarno adalah seorang penikmat seni. Penikmat seni. Kolektor dan juga ya saya pernah baca-baca bahwa dia juga pernah menggambar segala macam. Mungkin kolektor itu kalau dijual mahal mungkin gitu. Apa? Kalau itu kolektornya ketemu itu mahal, bisa dijual, bisa ngelunasin utang negara. Enggak tahu juga. Kalau fakta bahwa Soekarno adalah kolektor. Apa tuh? Itu banyak sebetulnya, karena banyak buku yang memang ini juga. Dia lebih kolektor dari segi lukisan. Lukisan. Banyak kan lukisan. Itu sekarang disimpankan atau ada beberapa di Istana Bogor. Terus sisanya lagi diarsipin atau di galeri nasional juga kalau nggak salah ada beberapa arsip karya yang pernah dia koleksi ya. Dan sebetulnya di setahun terakhir ini atau 2 tahun terakhir ini banyak beberapa tokoh seni rupa sekarang itu untuk meneliti itu semua juga. Jadi itu juga lagi berjalan untuk dibikinin kayak ya setidaknya dibikinin
pengarsipan secara detail gitu tentang Karena karya yang dikoleksi. beririsan dengan seni tadi, seni rohani dan lain-lain dan seni rupa, beberapa tokoh di atas kita atau presiden kita tuh beririsan dengan seninya kental banget. Pak SBY kan bikin album, lukisan. Ya, masuk ini apa? Pesta Pora kan? Ya. Nyanyi di Pesta Pora kan? Oh, siapanya? SBY itu di Pesta Pora tahun kemarin apa? Iya, dia itu. Dia jadi gestar gitu. Iya, jadi gestar. Lihat aja di ini. Oh, keren. Dia sambil melukis atau sambil apa gitu. Adalah. Dan sambil ngelukis. Ada pokoknya dia salah satu talent di Pesta Pora, acara Pesta Pora. Keren. Nanti Pak AHY bisa. Emang punya minat seni yang tinggi sebetulnya Pak SBY. Kalau yang lainnya kan ya mungkin standar-standar aja. Kayak itu Pak Prabowo kan ngoleksinya kayak senjata. Ya itu ada senjata kuno tuh ketika ada di buku, terus bukunya juga ada beberapa kan dia dibukukan juga kan. Ya itu terus, kan biasanya sesuai ketertarikan aja. Iya, koleksi kayak senjata zaman dulu kan beliau juga koleksi. Punya kali. Habibie bikin dengan apa namanya? Kasus-kasus zaman dulu gimana? Dia koleksi itu kan. Kalau kasus-kasus zaman dulu dia kayaknya kalau dikoleksi bisa jadi bagus karena dia pengingat gitu. Diarsipin maksudnya ya. Kan sedang bro. Direvisi kan sekarang. Sejarah. Ya itu kan mulai diarsipkan gitu. Kita bahaya kan kalau ngomong itu aja. Jadi kita coba untuk presiden luar negeri aja bro. Gimana kalau gitu ya? Ya karena kita tahu berarti kita buat lagi ya presiden-presiden gitu ternyata penikmat seni, ada yang berseni juga gitu ya. Udah sampai situ aja bro ya. Minat seni lah. Nah, udah sampai situ aja ya. Nah, akhirnya kita ngomongin presiden luar negeri ternyata juga seperti itu. Ada yang peminat seni kayak presiden Inggris juga, yang mobil kunonya banyak tuh. Siapa? Pangeran Charles kan? Mobil sini banyak. Terus yang gua kaget dari semua itu katanya Hitler seniman kata. Iya, si Hitler itu seniman gagal. Nah, jadi dia itu ada satu cerita di sejarah itu. Dia itu mau masuk kampus seni di Jerman artinya. Nggak pernah keterima apa. Jadi ini tolong dikoreksi kalau memang kurang tepat, tapi bahwa dia adalah penyuka seni itu valid. Hitler penyuka seni itu valid. Ya artinya bahkan ini tinggal silakan ya dicari aja ya teman-teman ya soal bagaimana irisan Hitler dengan seni gitu. Karena ya saya pernah dengar kalau, dan filmnya juga banyak tuh. Ada beberapa film yang diproduksi itu untuk ngomongin sisi artistiknya Hitler. Ada karena terus, bro, gua heran juga kumisnya dia tuh nggak natural. Part of seni ya, bagian dari seni kan. Iya, maksudnya siapa gitu yang kepikiran apa kumis di ini doang gitu. Iya, dan mungkin maksudnya tidak mungkin natural tumbuh seperti itu kan. Maksudnya dia sadar konsepnya gue gini gitu. Persona brandingnya dia harus kayak gitu biar dikenal. Kan gue itu ada ceritanya gak sih bro tentang kumis ini? Nggak tahu sih kalau itu. Saya nggak tahu. Biar gue bisa lurusin nih bro. Karena yang saya tahu seumur hidup saya yang pakai kumis seperti itu Hitler, Chaplin, dan Jojon. 3 orang dalam sedunia. Yang saya tahu setidaknya. Dan Jojon. Ya saya juga tidak mengenal Chaplin dan Hitler. Ya, tapi kan Jojon dan Chaplin kan seniman. Ya tapi kan dia juga, Hitler juga seniman. Maksudnya kalau kita berkaca pada Hitler seniman nggak? Kenapa kan Pak SBY juga berseni kan? Sampai lu bilang ada satu mahasiswa di ITB yang bikin tentang memasukkan kematiannya itu adalah sebagian dari seni. Kok aneh itu susah nih. Ya saya nggak tahu detailnya, tapi sebetulnya hal-hal itu tuh di dunia seni itu aja cukup banyak gitu keanehan. Dilihat seninya dari mana bro? Maksudnya peristiwanya. Peristiwanya. Bagaimana misalnya apa? Publik bisa terbohongi dengan hanya kerja pikiran. Oke, dicatat kan akhirnya gitu. Yeah. Dunia tuh akhirnya mencatat, merekam. Ya setidaknya publik yang tahu soal peristiwa itu, dia sempat terbohongi akhirnya kan, atau dia sempat terkecoh dengan teatrikal ini gitu. Dengan satu cara berpikir. Bukan teatrikal. Dia tidak melakukan teater dengan cara berpikir, bahwa cara berpikir seseorang itu ternyata bisa mempengaruhi satu peristiwa gitu loh. Itu kan kalau kita bicara soal
bahwa manusia punya akal. Nah, akal itu sebetulnya bisa sepertinya bisa dipakai sejauh itu gitu untuk mengelabui ya penipu juga banyak kan, mengelabui banyak orang dan segala macam. Nah, dalam seni sometimes itu dilihat sebagai peristiwa kesenian gitu, cara berpikir seni, kreativitas gitu tuh. Hal seperti itu kan sebetulnya ya seru banget kalau buat, makanya tadi kadang kita nerobos aja sih batas-batas realitas dan batas-batas imajiner. Iya, karena terlalu tadi ada batas yang Iya. kayaknya gue nggak akan bisa sampai kayak gitu. Dan ada orang-orang yang seperti itu. Hitler juga gitu bro, kematian. Iya ya, kan banyak ya maksudnya hal-hal yang kemudian dibangun dari narasinya pemimpin itu ya Jerman pada saat itu ya. Oh, katanya dulu tidak meninggal di pasukan, terus jadi seorang dokter di Garut. Ya, terus punya anak, dan anaknya kan kelihatan ini anak Hitler, kumisnya gede-gede gitu semua. Yang bisa banyak kemungkinan, tapi maksudnya artinya kan kalau saya sih pengen bilang bahwa keywordnya adalah bahwa pikiran, imajinasi gitu, ruang-ruang imajinasi atau kreativitas itu kan adalah sesuatu yang kemudian saya percaya itu membebaskan kita, pikiran yang membebaskan. Betul. Karena persona ini akhirnya hilang bro. Kalau Hitler emang kumisnya nggak ada dan rambutnya dibiasain, nggak akan kelihatan itu Hitler bro. Betul ya. Bisa jadi dia kayak bapak-bapak biasa aja gitu. Oh biasa ya. Kayak bule-bule Jerman biasa aja. Iya kan? Oh ternyata kok benar bro. Kepemimpinan tuh kalau gue jadi pemimpin harus punya persona. Iya, makanya kan ya untuk jadi salah satu politikus atau jadi pejabat itu kan harus punya image dulu yang dibangun. Masalah kinerjanya kan entar aja. Banyak tuh ya. Kayak gitu-gituan. Mungkin perang-perang yang dibikin juga sebuah yang pencatatan peristiwa. Gitu banyak lah ya. Tapi kan tadi lu salah satunya bilang Hitler pun tidak suka karya seni. Iya, jadi ada satu fase kemudian dia itu pernah memberangus banyak karya-karya seni yang kalau nggak salah itu dibikin oleh orang-orang Yahudi. Jadi karena kan pada saat itu nyampur tuh ya seniman misalnya dari mana yang ada tinggal di Jerman atau di mana. Nah ya karena kan sebetulnya kita tahu bahwa berita genosida nya Hitler terhadap Yahudi juga kan pernah terjadi di sana. Yang diberangus bukan karya seninya doang, manusianya juga ya. Betul. Nah itu juga ya artinya banyak peristiwa ya. Kalau kita ngomongin kita tidak perlu lah spesifik soal itu, tapi kita lihat itu sebagai satu peristiwa global gitu ya, karena banyak pembungkaman seni juga aja. Nah kayak kan, maksudnya gue ngobrolin masalah itu terkait politik dan lain-lain. Akhirnya seni pun dalam segi politik dimainkan bro, bahkan seni pun akhirnya dibungkam ya kan. Akhirnya seni pun dibungkam karena ada beberapa cara orang berseniman mempresentatifkan jadi kalau ini tuh salah tapi dengan cara yang lain ya. Seperti itu. Jadi cuma orang yang ngerti doang bisa kalau ini tuh salah tapi dengan cara dia. Banyak kok sebetulnya di Indonesia kita pernah mengalami beberapa peristiwa besar tentang pembungkaman atau tentang pemberangusan karya seni ya. Terakhir itu malah akhir tahun kemarin ya. Lagu Sukatani? Enggak. Ya salah satunya itu. Itu setelah pameran yang di Galnas tuh ada Galeri Nasional. Pameran Ngayos yang kemudian pamerannya ditutup. Nggak dibuka untuk publik, akhirnya digagal. Yang ini yang tikus pakai baju Garuda? Ya itu. Oh oke. Iya kalau salah itu. Ya Sudarso. Ya Sudarso yang tikus pakai baju Garuda gitu. Yang di Galnas itu. Nah itu kan juga salah satu bagian dari bagaimana rezim bertindak terhadap atau bersikap terhadap karya seni. Oknum bro, kalau kata lu mah. Oknum. Rezim mah itu. Oknum mah. Ya kita bisa kita identifikasi apapun lah ya. Ya. Oknum bro lah ya, biar aman. Oknum rezim. Kalau rezim itu terlalu luas bro. Iya. Nah, akhirnya kan si seni ini dijadikan gini untuk yang nonton ini, akhirnya ketika kalian tidak bisa bersuarakan itu sebagai hal yang kan gue kadang-kadang pengen bercerita tapi kan lu di sosial media lagi ya, lu vokal di sosmed terus dipakai status, nggak apa-apa, cuman orang seni itu dengan cara bikin karyanya. Jadi nggak hanya dalam
sebenarnya status juga teks ya bro. Iya. Tapi maksudnya ketika orang seniman itu Karena saya juga suka kok marah-marah, bukan marah-marah ya, maksudnya suka ngomel-ngomel di status juga gitu. ngomelin si bapak-bapak yang tadi. Apapun lah Oh. yang saya gak suka. Oh, Bukan gak suka ya, maksudnya saya rasa wah ini keliru nih kayaknya. rejim. Maksudnya tapi akhirnya kita bisa melakukan itu dengan cara yang lebih bermanfaat. Tidak hanya seorang koar-koar, tapi bisa melakukan dengan karya. Oke, terakhir pertanyaan dari gua, tema yang terakhir. Terlambat gak yuk untuk orang jadi seorang seperti lu atau seniman yang pengen coba untuk berkarya gitu maksudnya? Enggak, maksudnya terlambat untuk memulai, misalnya ada Contoh nih, gua orang kantoran, mm, gua benci sama rezim di kantor gua, kantor sistem di kantor gua nggak mau sekarang jadi anak korporat, gua keluar sekarang gua jadi seniman. ya Umurnya silakan 35. ya silakan tapi kan apa, dorongan untuk menjadi seniman itu bukan semerta-merta karena gara-gara tadi marah di kantor ya, artinya banyak hal. Misalnya kalau Reza gara-gara kesel nih di kantor, serasa diperbudak segala macam gini, lalu memilih seni sebagai ekspresi gitu. Ya nggak apa-apa, silakan. Gua tinggalin keluarga, Silakan. gua tinggalin istri gua Ya itu kan aneh ya jadi seniman. kalau sampai ninggalin banyak hal yang kemudian harus jadi tanggung jawab kan. Toh maksudnya gini. Itu sih lebih ke kurang ajar kalau kayak gitu. Itu lebih ke goblok sebenarnya, karena ninggalin artinya bukan berarti menjadi seniman itu berhenti bertanggung jawab, enggak. Enggak anjir. Bukan itu, karena ya saya juga masih bertanggung jawab kok sama What the fuck? ya enggak lah. Enggak. Saya juga masih berusaha bertanggung jawab untuk sesuatu yang ada di rumah, misalnya apa gimana. Ya tetap baik seperti manusia biasa aja, bebas. Maksudnya pada dasarnya sama kayak gitu. Tuh, tanggung jawab masih harus tetap dijaga ya, Bro. Iya, iyalah itu mah salah satu konsekuensi kita menjalani. Karena kucing lu sekarang berapa sih, Bro? Ada 6. Sebelumnya ada 9. Makanan juga kan tiap hari tuh. Makanan kucing, token listrik yang masih bunyi kan kayak gitu-gitu juga. Itu adalah bagian dari tanggung jawab. Enggak, gua mah what the fuck sama token. Enggak bisa gitu gua kan. Terus Terus gimana berkarya kalau misalnya enggak ada lampu untuk menerangi karyamu gitu. Oke. Nah, orang yang pengen mencoba seperti itu harusnya baiknya seperti apa ya? Apakah ketika dengan kereziman kita pengen bersuara nih, akhirnya gue pengen bersuara. Langkah apa yang ya kita perluas ya, bukan soal rezimnya doang ya. Tapi misalnya jika ada seseorang enggak pengen ngungkapin lagi, yang ingin berekspresi melalui seni gitu ya. Apa misalnya kayak kalau ya artinya gini, kalau saya sih selalu ngelihat bahwa seni itu bisa dilihat sebagai sesuatu yang sangat santai kemudian. Jika kita memang merasa bahwa kita hanya butuh berekspresi. Artinya seni sebagai hobi juga ya is okay, nggak apa-apa. Misalnya Reza nih umur udah 35 tahun kerja kantoran, tapi di sela-sela dia bosan ada di kantornya atau ada ngejalanin pekerjaannya, ya healingnya misalnya refreshnya adalah misalnya melukis. Is okay, nggak apa-apa, silakan. Artinya menemukan seni sebagai media itu untuk berekspresi gitu, media untuk berekspresi. Jadi nggak ada tuntutan nih ketika melakukannya, jadi ya benar-benar lepas aja, ngelepas. Salah satunya kayak lu ngobrol tuh Dwi Sasono kan ya, ada banyak artis-artis kan hari ini kayak Dwi Sasono akhirnya dia jadi pematung misalnya tuh. Pematung, tapi yang lainnya nggak ditinggalin gitu. Iya okay. Karena dia mungkin bisa jadi melihat itu sebagai hobi, as a hobi. Terus ada yang memang beralih profesi benar-benar gitu kayak karena kemarin juga ketika saya di Jogja itu ada salah satu kawan, dia awalnya kerja di kantoran, di umur 30-an itu dia memutuskan untuk pengen jadi seniman, memulai karir jadi seniman. Dan dia benar-benar dia milih apa bro senimannya? Melukis. Dia melukis. Dan sampai akhirnya dia dengan konsekuensi yang dia terima ya, jelas ya, dengan konsekuensi dan dengan resiko yang dia terima, akhirnya dia sekarang berkarir menjadi seniman. Akhirnya total gitu, all out, dia benar-benar ngelepas pekerjaannya di kantor yang dulu dan segala macam, terus dia full menjadi seniman. Cuman kan balik lagi, selalu ada effort dan selalu ada kerja keras di balik itu semua, apapun itu. Gitu. Nah, intinya antara seni, keagamaan, spiritualis, imajiner dan realita itu sebenarnya harus beriringan ya. Iya, diusahakan lah kalau saya mah ya. Kalau saya mah selalu diusahakan. Terlalu imajiner gila, terlalu dunia realistis, duniawi banget, atau terlalu apa ya, spiritualis juga tadi lupa
kehidupan yang sesungguhnya Iya. gitu bisa. Karena ada banyak kayak gitu juga, jadi Ya, spiritualis mungkin ada. banget, dia ninggalin banget, Hmm. dia hanya ke Tuhan doang. Sedangkan Tuhan juga nggak ngajarin seperti itu. Ya kalau saya sih sialnya belum ada di titik itu ya. Belum ada di titik yang benar-benar tidak perlu memikirkan hal-hal lain selain Tuhan. Saya masih perlu ngisi perut saya dengan makanan. Emang Tuhan kayak gitu kok bro, nggak Hmm. harus itu doang gitu. Iya kan ada aja yang memang benar-benar sampai bertapa gitu. Bapak tadi kayak bapak tadi belum bertapa dari keren. Terlalu banyak bertapa. Oke, Trio Muharam, terima kasih Siap. banget, gila. Akhirnya gue pengen jadi seniman. Dengan cara seni kayak gini bro, Iya. bikin podcast, ngobrol sama Ya, orang. ya, nah ini salah satu media yang seru kan. Iya kan, gue divisualisasikan lewat video. Karena Reza kan akhirnya kayaknya mungkin dengan ngobrol, dengan bikin medium kayak gini tuh jadi salah satu part of karir seninya gitu loh. Enggak, udah seniman belum bro? Cukup. Tapi lebih mirip IT sih. Makasih banget. Thank Trio Muharam you. sudah mengakui saya sebagai seniman di sini. Gue ganti profil di sananya bukan personal bro, jadi seniman. Seniman artis as an artist gitu. Iya gitu ya. Kita sudah berkolaborasi dengan Trio Muharam di konten visual seperti ini. Iya, Makasih. siap. Yuk Terima kita kasih, Ya. banyak lagi proyek ke depan. Semoga nanti dengan kebaikan Insya yang Allah. bisa kita tebar jadi manfaat buat orang banyak. Salam. Gitu ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay on track.